Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi ke Marsha Maria Putri. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang partial view pada Laravel. Nah, partial view itu merupakan salah satu fitur yang sangat membantu dalam pembuatan tampilan aplikasi berbasis Laravel karena memungkinkan kita untuk memecahkan halaman utama itu menjadi beberapa bagian kecil yang terpisah seperti header, CSS, dan JavaScript. Nah, dengan cara ini struktur kode itu menjadi lebih rapi dan mudah dikelola dan lebih efisien. Nah, terutama ketika kita memiliki banyak halaman yang menggunakan komponen tampilan yang sama. Jadi, di video kali ini saya akan tunjukkan bagaimana saya membuat dan menerapkan partial view di dalam folder layout admin. Nah, yang pertama kita buat dulu struktur foldernya. Nah, di dalam folder research view, saya membuat folder baru bernama layout admin. Dan di dalamnya itu ada subfolder admin. Nah, di dalam folder admin ini saya menyimpan beberapa file partial view. Yang pertama itu ada CSS Blade. Ini untuk menampung semua link, style sheet, dan meta tag. Nah, di bagian header untuk bagian navigasi atau header dari websitenya. Nah, kemudian ada JS Blade ini untuk semua file JavaScript yang dibutuhin. Nah, kemudian ada di Applet itu menjadi layout utama dan memanggil semua partial view tadi. Nah, nantinya di setiap halaman utama akan menggunakan layout ini untuk tampilannya biar seragam. Nah, yang pertama itu saya akan jelasin di file CSS. Nah, di file CSS ini berisi tag head HTML, yang berfungsi untuk mengatur metadata, judul halaman, dan juga mengimport semua file CSS yang dibutuhkan. Nah, berikut ini adalah potongan dari codingan-codingannya. Di sini saya menggunakan fungsi asset dari Laravel untuk memanggil file CSS yang ada di folder publik asset admin.css. Nah, fungsi ini memastikan untuk jalur file itu selalu benar tanpa perlu mengetikkan panjang secara manual. Nah, di file ini akan include ke dalam layout utama dengan menggunakan perintah include layout admin CSS. Nah, selanjutnya header. Selanjutnya kita masuk ke header. Nah, di dalam file ini berisi struktur tampilan bagian atas halaman atau navigasi utama untuk websitenya. Nah, di dalam ini terdapat elemen potong-potongan dari codingannya. Ada nav dengan logo website yang di sebelah kiri dan beberapa menu seperti home, about, layanan, serta tombol logout. Kemudian untuk menandai halaman aktif ini saya menggunakan perintah Laravel seperti request root seperti ini teman-teman. Nah, fungsi ini untuk membantu menambahkan kelas aktif secara otomatis ketika pengguna itu sedang berada di halaman tertentu. Nah, kemudian pada bagian logout saya menggunakan metode delete. Nah, ini untuk memanggilkan root out destroy yang tadi akan memproses logout pengguna. Nah, di file ini juga memanggil layout utama yang disebut dengan include layout admin header. Oke, selanjutnya kita masuk ke JS Blade. Nah, di file sini saya menuliskan semua script JavaScript yang diperlukan oleh halaman, seperti file bootstrap, efek animasi, dan konfigurasi slider. Nah, ini codingannya, ada script, ada asset. Nah, di semua script ini diletakkan di bagian bawah halaman agar proses loading itu lebih cepat. Nah, di file ini juga akan dipanggil di layout utama dengan perintah include layout admin JS. Selanjutnya kita masuk ke applet.php.
Nah, ini yang paling penting karena file ini berfungsi sebagai layout master atau kerangka dasar dari halaman admin. Semua partial view tadi seperti CSS, header, footer, dan JS itu akan disatukan di dalam file ini. Nah, yang di baris pertama itu ada include layout admin CSS. Nah, ini untuk memanggil file dari CSS Blade. Nah, kemudian di include layout admin header, ini untuk menampilkan navigasi atau header. Lalu ada yield content. Nah, ini berfungsi sebagai placeholder tanpa halaman lain untuk menampilkan isinya. Misalkan halaman dashboard atau produk hukum nanti akan menampilkan isi konten di bagian ini. Nah, di bagian bawah ini saya menambahkan include layout admin footer dan include layout admin JS agar semua halaman itu memiliki script dan footer yang sama. Oke, selanjutnya kita masuk ke view. Masuk ke file create warga. Nah, kita akan bisa lihat bagaimana cara memanggil layout utama ini di masing-masing view. Sebagai contoh di bagian file create.blade.php di bagian warganya. Nah, kita bisa menuliskan kode-kode seperti ini. Nih. Nah, di sini ada nomor KTP, nama lengkap, jenis kelamin, agama, pekerjaan, nomor telepon, email, dan juga menyimpan data. Nah, pemanggilan itu sama, cukup menggunakan extend dari layout admin.php dan di section konten untuk kontennya. Selanjutnya, untuk di user dan kategori caranya juga sama. Di sini kita menambahkan dari extend layout admin dan section content. Kemudian di create warga juga ada section dan extend layout admin. Nah, setiap file ini akan memanggil layout utama. Nih yang disebut dengan extend. Nah, di bagian ini ditulis di dalam bagian section content. Nah, dengan cara ini nih kita bisa menjaga agar struktur halaman itu agar tetap konsisten, mudah diatur, dan efisien. Nah, karena semua elemen seperti header file CSS cukup disimpan di satu tempat saja, yaitu di layout utama applet.php. Makanya di controller. Nah, langsung saja kita mulai dengan membuat controller usernya. Di sini saya sudah membuat. Kita mengimpor 3 hal yang penting. Yang pertama ada app models user, itu model yang akan kita gunakan untuk mengelola data di user di database. Yang kedua ada use illuminate HTTP request. Nah, ini digunakan untuk menangani data yang dikirim dari form. Nah, yang terakhir ini, yang ketiga ada illuminate support fastdash/hash. Nah, ini berfungsi untuk mengenkripsi atau mengamankan password sebelum disimpan ke database. Fungsinya untuk menampilkan seluruh data user dari tabel user. Nah, yang pertama ada data user all. Ini digunakan untuk mengambil semua data user dari database. Kemudian itu hasilnya disimpan dalam variabel data user dan dikirim ke view guest user data user agar bisa ditampilkan dalam bentuk tabel. Create ini bertugas untuk menampilkan halaman form input user baru. Jadi saat user mengeklik tambah data atau create user, file ini akan menjalankan metode ini dengan tampilan halaman form yang ada di file create user.blade.php. Nah, masuk ke metode yang paling penting yaitu public function store. Function store ini digunakan untuk menyimpan data user baru ke dalam database. Nah, yang pertama itu dia menggunakan validate request validate. Ini validasi ini untuk memastikan kalau kolom nama itu wajib diisi berupa teks maksimal 20 karakter. Kolom email wajib diisi dan maksimalnya 100 karakter. Kemudian passwordnya ini juga wajib diisi maksimal 20 karakter. Nah, untuk password ini kita tidak menyimpan ke dalam bentuk teks yang biasa, melainkan kita menggunakan fungsi hash make request password. Nah, ini
fungsi secara otomatis untuk mengenkripsikan password sehingga tidak bisa dibaca langsung di database. Ini nih penting ya teman-teman untuk menjaga keamanan data pengguna. Nah, setelah validasi ini selesai, data sudah aman dan disimpan ke tabel user menggunakan tabel perintah user create validate. Nah, yang terakhir, pengguna itu akan diarahkan kembali ke halaman daftar user dengan pesan notifikasi dengan pesan penambahan data berhasil. Nah, menggunakan return redirect root user index with success. Penambahan data berhasil. Create user.black.php ini berisi form untuk input data user. Nah, di mana setiap input seperti name, seperti email, seperti password, nah itu akan dikirim ke root user store menggunakan method post. Ada nih form action root user store method post. Menggunakan CSRF untuk sebagai perlindungan keamanan dari Laravel agar data itu tidak bisa dimanipulasi dari luar. Kita masuk ke dalam user controller. Nah, kemudian terdapat public function index yang memiliki fungsi utama itu untuk mengambil seluruh data user dari tabel user di database. Nah, ini codingannya. User all ini untuk mengambil semua data user yang ada di tabel user. Nah, kemudian data itu disimpan ke dalam variabel data user dan dikirim ke view untuk di guest user data agar bisa ditampilkan ke dalam bentuk tabel di halaman web. Nah, di bagian view, di bagian data usernya, ini berfungsi untuk nampilin hasil dari user yang telah diambil dari controller dalam bentuk tabel yang rapi dan mudah dibaca. Nah, ini ada di bagian judul dan deskripsinya itu untuk ini untuk menampilkan judul halaman. Nah, di paragraf bawahnya itu memberikan deskripsi singkat. Ini untuk pengguna tahu bahwa ini halaman yang untuk daftar user yang sudah terdaftar. Nah, kemudian ini ada pesan notifikasi sukses. Kemudian ada di bagian di bagian tabel data di dalam tag table ini terdapat bagian TID, class table primary text center. Nah, ini yang berisi seperti nama, email, dan password. Nah, kemudian di bagian body-nya ini menampilkan data setiap user yang menggunakan perulangan for each data user as item dan di end for each. Kemudian ini nih kalau jika tidak ada data sama sekali, ini akan muncul pesan belum ada data user yang dimasukkan. Nah, kemudian ada tombol tambah data. Ini ref, root, user create, class, button primary, button hover, tambah data user. Nah, ini berfungsi untuk mengarahkan pengguna ke halaman from create user. Nah, jadi dengan tampilan kita seperti ini kita sudah berhasil untuk membuat fitur read user, yaitu menampilkan semua data user dari database ke dalam table. Nah, data ini ditarik dari controller, kemudian dari user controller index yang dikirim ke view ke data user.black.php. Nah, ini akan ditampilkan secara dinamis menggunakan syntax BLAT. Namun di sini kita menggunakan repopulate form, yaitu value old name di bagian view di user,
Di warga, sini kita masukin value old sesuai dengan namanya. Sini kita ada bagian name untuk nama lengkap. Di sini kita bikin name. Kemudian di sini ada email, kita buat value old email. Kemudian gitu juga dengan password, password. Kemudian konfirmasi password, sini kita bikin konfirmasi password juga. Kemudian di create warga juga sama. Sini kita masukin untuk nomor KTP seperti di sini yang di kelasnya. Kemudian ada nama untuk di nama lengkap. Kemudian di jenis kelamin juga di agama. Kalau di jenis kelamin ini opsional. Kemudian di agama ada juga kita menggunakan value old agama. Kemudian di pekerjaan menggunakan value old pekerjaan, di nomor telepon value old telepon. Nah, yang terakhir ada di value old email di email. Sebelumnya itu saya sudah membuat controller out. Nah, kemudian namun masih menggunakan inputan biasa tanpa dari database. Nah, sekarang saya sudah memperbaikinya. Jadi pengguna itu hanya bisa login jika datanya itu sudah ada di database, dan kalau belum punya akun mereka bisa melakukan registrasi. Nah, di mana data tersebut itu akan otomatis masuk ke tabel user. Ini untuk menampilkan halaman login, kemudian ada di create, kita untuk menampilkan halaman registrasi, kemudian di store ini proses utama yang untuk menangani dua aksi sekaligus, yaitu untuk login dan register. Tergantung ini tombol mana yang akan kita tekan. Nah, yang terakhir di destroy ini untuk logout pengguna, dan passwordnya akan dihash untuk keamanan. Nah, oke teman-teman, sekarang kita masuk ke perintah yang terakhir, akan kita git push. Teman-teman, kita git add spasi titik. Kita git commit min, kita kasih nama temuan 7. Oke, dan kita git push. Nah, sudah selesai teman-teman. Kita git status, kita git loop. Oke teman-teman, di sini sudah tersimpan ya guys. Ini udah kita git push. Oke teman-teman, kita akan demokan hasil dari semuanya. Coba kita masuk ke produk hukum gas. Nah, sudah masuk, kita buat di out. Nah, sini kita /out. Nah, di sini sudah masuk ke tampilan login. Di sini ada masukin email dan masukkan password. Kemudian kalau kita belum punya akun, kita daftar. Coba kita daftar dulu. Nama lengkap kita bikin namanya Aurel. Kita bikin namanya Risha Auriela. Kita masukkan email aurel@gmail.com. Ya, kita masukkan password. Passwordnya harus ada huruf kapital 1 dan minimal 3. Oke, kemudian kita masuk ke daftar. Nah, sini akan nampilin pesan akun berhasil dibuat dan silahkan login. Kita masukkan yang tadi. Ini sudah kita buat. Kita masukin password. Nah, sini kita sudah masuk ke halaman dashboard. Di sini ada logonya.
ada pesan login berhasil. Nah, di sini ada pesan selamat datang di Bina Desa, Sistem Informasi Produk Hukum Desa. Nah, di platform digital untuk pengelolaan publikasi dan dokumentasi produk hukum secara mudah, cepat, dan transparan. Nah, di sini ada beberapa tombol, ada home, about, layanan, dan logout. Kemudian kita tekan di pelajari lebih lanjut. Nah, masuk ke halaman selanjutnya tentang produk hukum desa. Di sini menjelaskan apa sih itu produk hukum desa. Produk hukum desa adalah peraturan atau keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah desa sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Nah, kemudian kita klik tombol lihat layanan. Nah, di sini ada beberapa pilihan layanan untuk mengakses fitur dan informasi yang tersedia di sistem Bina Desa. Yang pertama itu ada data warga, itu data penduduk desa secara akurat dan terstruktur. Kita coba buka. Nah, di sini kita sudah, di sini sebelumnya saya sudah mencoba-coba ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada beberapa data yang itu ada nomor KTP, nama, jenis kelamin, agama, pekerjaan, nomor telepon, dan email. Kita coba untuk tambah data warga. Sini kita masukin nomor KTP, kita masuk aja yang bebas-bebas. Oke, kita masuk namanya Prisha Auriela. Kita pilih jenis kelaminnya perempuan, kita masukkan agamanya Islam, masukkan pekerjaannya pelajar, mahasiswa. Kemudian kita masukin gmail.com. Nah, kita simpan data. Nah, di sini sudah masuk yang sudah kita tambahin tadi dengan nomor KTP, namanya Prisha Auriela, jenis kelaminnya perempuan, agamanya Islam, pekerjaannya sebagai mahasiswa, nomor teleponnya ini, dan emailnya aurel@gmail.com. Nah, kemudian kita masuk lagi ke layanan selanjutnya, itu ada data user. Nah, ini informasi dan manajemen data perangkat desa. Nah, di sini adalah daftar user yang telah terdaftar dalam sistem Bina Desa. Nah, di sini Aurel sudah terdaftar ya teman-teman, di namanya ada Prisha Auriela, emailnya Aurel, dan passwordnya ini. Coba kita tambah user. Nah, di sini ada form input user, isi data berikut untuk menambahkan user baru ke dalam sistem Bina Desa. Oke teman-teman, selanjutnya ini kita masuk ke selanjutnya yang di layanan Bina Desa ini ada kategori, itu akses pendaftaran peraturan dan keputusan desa terbaru. Kita klik tombol buka. Nah, di sini sudah ada data kategori produk hukum, ada daftar kategori yang telah terdaftar dalam Bina Desa. Ini ada nama dan deskripsinya apa. Kita tambah. Di sini kita bikin ladang. Kita bikin aja sini tanah sawit. Kita sini masukin 30 hektar. Kita masuk ke simpan data. Nah, di sini ada pesan data berhasil ditambahkan di tanah sawit, deskripsinya 30 hektar. Oke, teman-teman. Kemudian setelah kita sudah mendemokan ini, kita coba untuk logout. Nah, di sini produk hukum Gestase yakin ingin logout. Di sini ada pesannya, kemudian kita klik OK. Nah, Anda telah logout. Nah, itu ya teman-teman untuk hasil dari project saya yang sederhana ini. Kurang saya mohon maaf, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.